Anak muda itu yang mereka miliki adalah speed and power. Bagaimana orang berlomba-lomba untuk membuat pariwisata menarik sehingga itu mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak Kota Bengkulu, 9 kabupaten, 1 kota provinsinya Indonesia. Hari ini kita dari Bengkulu Cerdas ngobrol bersama Bang Rio Capella. Kalau misalkan kami dulu Bang cuman bisa nengoknya itu di layar kaca, layar TV kan. Tapi hari ini alhamdulillah kita punya kesempatan, waktu kan ngobrol bersama Bang Rio. Ya. Apa kabar ini Bang? Baik. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan, adik-adik sana, kenapa kita milih untuk di Benteng Marlboro ini? Ya. Karena Benteng Marlboro ini adalah sebuah sejarah. Ya. Yang memang benar-benar warga Bengkulu harus bangga terhadap destinasi wisata yang namanya sejarah yang di sini, Pak. Ya. Nah, hari ini juga Provinsi Bengkulu sebenarnya harus bangga, Pak. Ya. Kenapa? Karena ada toko, ya kan, putra daerah, Ya. asli Rejang, ya. Asli Rejang, yang berkancah di skala nasional. Dan ini adalah sejarah, Bang. Nah, kira-kira, Bang, ketika kita hari ini bicara soal wisata, Ya. Bengkulu ini sebenarnya baik laut, udara, dan napaktilas sejarah, ini banyak. Ya. Tapi kenapa ya lebih dikenal daerah lain dibanding kita Bengkulu? Ya, sebenarnya sih nggak benar juga kalau bahwa kita kalah terkenal dari provinsi lain. Ya. Sebenarnya Bengkulu itu punya peran strategis pada waktu zaman Inggris berkuasa di Sumatera. Kita sama-sama tahu bahwa Benteng Marlborough yang tempat kita podcast hari ini itu adalah benteng terbesar kedua Inggris yang punya setelah Madagaskar. Artinya ketika dia membuat benteng cukup besar dan cukup megah itu pada zamannya, itu menunjukkan bahwa Bengkulu itu termasuk daerah yang punya posisi strategis, posisi penting di dalam pergaulan internasional. Kenapa saya mengatakan pergaulan internasional? Karena memang kalau misalnya kapal laut turun dari India mau menuju ke Aussie, ke Australia, itu pasti lewat Tapak Padri dan sebagainya. Kalau orang mau naik haji mungkin di bawah tahun 30-an ketika masih pakai kapal laut, itu kalau misalnya dari Makassar mau ke Mekah, itu pasti dari Makassar mereka mampir Sunda Kelapa, kemudian Teluk Bayur, baru masuk Tapak Padri, dan terakhir itu ada di Aceh. Di Aceh. Ya, maka Aceh itu disebut Serambi Mekah sebelum menuju ke Mekah. Maka Aceh itu disebut Serambi Mekah. Ya. Jadi itulah tempat terakhir. Ya. Artinya Bengkulu itu punya pelabuhan strategis waktu itu ketika terusan Suez belum dibuka, sehingga ketika terusan Suez itu dibuka, itu orang tidak lagi lewat sini, tetapi melewati Selat Sunda dari antara Riau dan Kepri kemudian Singapura langsung mau ke Cina, mau ke Vietnam, itu mutar. Jadi turun langsung ke sini, tidak lagi di terluar. Dulu kita ada di teras depan, sekarang kita ada di dapur, di teras belakang. Makanya Bengkulu tidak begitu strategis hari ini, karena memang tidak dilalui oleh pelayaran-pelayaran besar. Ya. Nah kemudian gimana caranya saya mengatakan bahwa Bengkulu itu terkenal? Karena Bengkulu itu punya sejarah yang unik dibanding provinsi-provinsi lain. Kita tahu bahwa Inggris keluar dari Bengkulu itu setelah terjadi Traktat London, ya, tahun 1825, yang mana Singapura dikuasai oleh Belanda, satu-satunya dikuasai Belanda, selebihnya dikuasai Inggris. Sementara Inggris hanya menguasai Bengkulu di Sumatera ini, tempat lain dikuasai Belanda. Mungkin karena mereka pengen efektif, maka Belanda mengambil Bengkulu, Inggris kemudian mengambil Singapura. Artinya kan tetap diperhitungkan secara waktu itu, ya. Waktu itu. Nah sekarang kalau kita bandingkan Bengkulu ini apa sih yang membedakan dengan provinsi lain? Ya benar. Saya sudah keliling mungkin lebih dari 5 kali memutari Indonesia, ya, karena pekerjaan. Karena sebagai politisi waktu itu saya melantik hampir seluruh daerah di Indonesia, kemudian membentuk partai saya dulu. Nah kemudian tidak ada yang sekomplit, ya, sekomplit Bengkulu. Kenapa saya katakan itu? Bengkulu ini ada pantai yang bagus. Satu-satunya pantai yang dipenuhi pohon cemara itu ya pantainya. Dan terpanjang di Asia, di Asia. Ya. Tuh.
Yang kedua, orang mau lihat danau dekat juga Di Kota Bengkulu. di Kota Bengkulu. Ya. Kemudian punya benteng juga Di di Bengkulu. Bengkulu juga. Ya. Kemudian terlepas dari itu, kita juga punya wisata sejarah. Ya. Di mana Bung Karno Ya. ada rumahnya di sini. Ibu Fatmawati Berasal dari Bengkulu. sini. Nah, Ya. jadi orang datang ke sini komplit. Jogja punya benteng, Makassar punya benteng, ya. Kemudian Palembang itu punya benteng, tapi Ya. mereka tidak punya danau, Ya. ya. Ah. Jogja di kotanya ada benteng, tapi dia tidak punya danau. Ah. Dia punya pantai Parangtritis jauh, Ah. tidak punya tempat pembuangan Bung Karno. Iya, Jadi iya. kita komplit. Komplit. Bagaimana caranya Mengemas wisata ini. Ya. Ya. Sekarang gini, semua yang namanya produk pariwisata itu memerlukan promosi besar-besaran, ya. Kemudian dibikin narasi yang orang seakan-akan pengen tahu, kemudian masuk ke dalam bayangan dari sebuah narasi itu. Nah, menurut saya sih Bengkulu harus meramu itu menjadi orang baca itu mempingin orang akan datang ke Bengkulu. Misalnya gini, kalau kita pernah ke Belgia itu satu aja tempat wisatanya, yaitu ada tempat anak kecil patung, kemudian dia kencing sambil berdiri. Iya, benar. Itu Manekain namanya. Nah, apa yang kita lihat? Nggak ada, cuma lihat patung itu aja. Tapi mereka menceritakan bahwa patung ini dulu anak orang kaya ini hilang, kemudian masyarakat diajak mencari anak orang kaya ini dan kemudian ditemukan. Hebohlah se-Belgia. Ya, Inilah patung anaknya. ya. Singapura. Ya, Kalau singa. ya. Kemudian kalau kita ke Denmark itu di pinggir pantainya ada kayak Malin Kundang di Sumatera Barat. Ada batu yang kemudian mirip Putri Duyung. Karena disitulah kisah Putri Duyung itu. Jadi perempuan yang seperti ikan itu, ya. Dan kita cuma lihat gitu ya. Nggak begitu menarik, cuman cerita di balik patung itu yang menarik. Ya, narasi yang dibuat itu kan. Narasi Jadi, yang dibuat. Bengkulu harus membuat narasi yang menarik sehingga orang pengen tahu bagaimana cerita benteng ini sebenarnya. Kan Ya. gitu nih. Ya, benar. Apa alasan Inggris bikin benteng? Apa alasan Belanda membuang Bung Karno di Bengkulu? Ya. Bagaimana ceritanya Fatmawati bisa ketemu dengan Bung Karno? Itu orang membaca itu kemudian merasa seakan-akan hidup pada zamannya. Kira-kira begitu, ya. Ya. Jadi menurut saya Bengkulu punya potensi besar. Bengkulu punya wisata objek wisata yang komplit, yang ketika orang datang di sini orang akan banyak menemukan hal-hal baru di sini. Iya. Itu. Tapi terlepas bagaimana caranya pariwisata ini bisa unggul di kancah nasional bahkan di internasional. Artinya ada peran pemimpin nanti untuk kedepannya ini, Pak. Ya. Ya, kan itu pasti ya. Ya. Nah, kira-kira solusinya itu bagaimana nantinya, Pak? Untuk pemimpin supaya pariwisata Bengkulu ini bisa maju apa yang kita ceritakan tadi. Saya pikir gini, mungkin pemimpinnya tidak begitu memahami detail mengelola sebuah objek wisata. Yang paling penting pemimpinnya tahu bahwa bisa menempatkan orang yang memahami bagaimana dunia pariwisata. Jadi pemimpin itu tinggal memutuskan saja, kemudian mencari. Dia tidak perlu tahu semuanya. Yang penting dia bisa memakai orang yang tahu. Ya, kan gitu nih. Ya, memanajemen daya manusia. Ya. Manpowernya. Ya. Jadi menurut saya kita harus contoh misalnya Dubai, ya. Dubai. Kemudian Hainan di China. Dubai itu nggak ada apa-apanya. Tapi kemudian negaranya sadar bahwa Dubai ini akan menjadi padang pasir yang tandus kalau tidak kemudian dibikin pariwisata. Ya. Akhirnya mereka bikin pariwisata buatan, ya kan? Bikin pohon kelapa dari lampu, semua dibikin hal yang menarik sehingga orang sekarang berduyun-duyun datang ke Dubai. Saya contoh di Hainan. Di Hainan itu mau meniru Bali, ya, sebuah pulau yang kemudian tandus. Nah, kemudian mereka sulap itu dan mereka mengundang orang luar khususnya Indonesia yang punya penduduk cukup besar. Itu cuma 3.500.000 menginap 5 hari 4 malam. Hanya 3,5 juta. Saya tanya kenapa kok bisa murah sekali? Ternyata pemerintahnya mensubsidi penerbangan orang datang, ya. Tapi ketika orang itu masuk, diajaklah berbelanja, gitu, ke tempat-tempat toko yang mereka tunjuk.
Akhirnya kita belanja melebihi 3,5 juta, bisa habis 10 juta. Iya. Akhirnya duit yang beredar sama saja gitu. Dan kalau datang pasti belanja. Dan kira-kira di Bengkulu terus dibikin paket tour misalnya gitu ya. Kemudian narasi yang bagus dikelola dengan baik, dikelola oleh orang yang tepat. Kemudian bagaimana cara mempromokan ini, karena salah satu industri yang tidak ada habisnya itulah pariwisata. Kalau batu bara sosial dia akan habis ya. Kemudian ada kebun misalnya juga akan terbatas. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana orang berlomba-lomba untuk membuat pariwisata menarik sehingga itu mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Iya. Nah, pemimpinnya punya visi soal itu. Iya, harus ada inovasi maju ke depan. Iya. Nah, kira-kira seperti Bung Karno lah. Iya, kira-kira begitu. Berpikir 25 tahun yang akan datang. Iya. Jadi tidak berpikir hari ini tapi pion berpikir ke depan ya. Ke depan. Apa yang dia lakukan hari ini mungkin tidak bisa dinikmati oleh orang hari ini. Iya. Tapi dinikmati oleh 25 tahun ke belakang era. Ya, kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana Bung Karno misalnya membuat Monas misalnya. Dulu nggak ada manfaatnya, orang mengkritik. Tapi ketika kemudian sekian ratus tahun orang merasakan bahwa Monas itu penting sebagai lambang kejayaan sebuah negara gitu. Yang negara ada Eiffel ya. Kemudian ada Pisa, menara Pisa di Itali. Itu yang kemudian dikunjungi orang. Jadi menurut saya sebuah pembangunan itu memang tidak hanya berpikir hari ini, kemudian berempat 5 tahun ke depan, tapi berempat ratusan tahun ke depan. Ya, bagaimana Bung Karno waktu itu membangun jembatan Ampera? Ya dulu sepeda. Iya. Dulu sepeda aja mungkin nggak ada dulu Bang. Ya kan? Tapi dia bangun bukan untuk hari ini. Bukan untuk hari ini. Kan? Hari ini orang tahu bahwa di Palembang itu ada jembatan Ampera. Nah, mobil apa mobil itu Bang bisa masuk? Nah, dulu nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Tapi dia bikin jembatan yang paling megah saat waktu itu ya. Waktu itu. Yang bisa mengangkatnya sendiri otomatis supaya kapal bisa lewat. Ya. Itu artinya dia berpikir beyond 50 tahun ke depan. Wah, luar biasa. Nah, artinya Bengkulu memang harus punya sosok seorang pemimpin yang berpikir seperti itu, Bang. Ya, saya pikir harus begitu. Bukan harus begitu, tapi wajib ini, Bang. Karena untuk keberlangsungan Bengkulu. Kita lihat kalau misalkan di Bengkulu mungkin tim bisa mengusut semua video ini. Ini kan luar biasa, Bang. Ini jangan-jangan ini dulu tempat pusat ekonomi juga. Oh ya, di daerah ini kan pecinan ya. Di situ kan daerah pusat perdagangan. Sedangkan sini dekat pelabuhan. Pusat perdagangan. Ini kan ada gudang. Itu biasanya dekat dengan pertokoan. Nah, ketika kita bicara pusat perdagangan, gudang dan lain-lain, artinya tidak terlepas dari bentuk ekonomi yang ada di Bengkulu ini. Kita oke lah di provinsi Bengkulu sudah berapa kali mendapat WTP. Ya benar. Saya akui lah bahwa pemerintah provinsi Bengkulu hari ini berapa kali terus mendapatkan wajar dapat pengecualian kan. Oke lah, kita setuju bahwa salah satu indikator ekonomi Bengkulu ini bagus ya kan. Tapi kita harus akui juga, khususnya di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah, ya kan. Ini garis kemiskinannya sangat rendah, ekonomi sangat rendah, garis kemiskinannya tinggi. Nah, dari hari ke hari mungkin seluruh politisi membahas ini, teman-teman birokrat membahas ini. Nah, belum ada kita mencari konklusi yang bagus, resolusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, menurut pandangan Bang Rio, ini seperti apa ini, Bang? Ya, saya pikir gini, ada Gio mengatakan berhentilah kita mengutuk kegelapan, marilah kita nyalakan sebatang lilin. Itu lebih bermanfaat. Daripada kita memaki mendiskusikan soal kemiskinan tapi tidak melakukan tindakan konkret, saya pikir itu nggak akan ada perubahan apa-apa. Setuju. Yang dipentingkan sekarang adalah bagaimana pemimpinnya menyadari bahwa ini adalah kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Kabupaten Seluma misalnya atau Bengkulu Tengah. Yang harus dipikirkan itu bukan kemudian menyalahkan kemiskinan itu, tapi dia harus melakukan sesuatu untuk melewati kemiskinan itu. Tidak dengan waktu yang singkat ya. Tapi paling tidak dia punya blueprint soal itu. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan di daerah itu. Satu, penyebab kemiskinan itu apa? Kan mesti di tahu masalahnya. Di inventarisir dulu. Penyebab satu kemiskinan. Misalnya infrastruktur jelek. Infrastruktur parah sehingga orang untuk membawa hasil kebun atau hasil pertaniannya keluar itu akan menjadi biaya mahal karena jalannya hancur. Berarti potong itu kemiskinannya dengan membuat infrastruktur yang bagus. Karena itu akan memudahkan dan menurunkan inflasi. Harusnya ngabisin misalnya 10 liter bensin karena jalannya sulit, dipangkas mungkin menjadi 6 liter. Mengurangi. Kemudian tingkat pendidikannya harus serius nih. Salah satu untuk memotong kemiskinan dengan memotong soal
pendidikan. Pendidikannya harus menjadi fokus. Ketika orang pendidikannya mulai bagus, artinya merata, itu akan menciptakan orang untuk berpikir kreatif, ya. Kemudian dia akan keluar dan kemudian punya wawasan yang bagus untuk keluar dari kemiskinan. Itu salah satunya, gitu. Bukan menerima bahwa miskin itu adalah sebuah takdir, ya. Nah, kita lihat aja nanti bagaimana sekolahnya. Kan sekolah bagus itu bukan hanya fisiknya, tapi mungkin sistemnya bagus, ada perhatian pemerintah memberikan beasiswa bagi anak-anak yang mampu dan sebagainya lah, ya. Iya. Itu mungkin Anda ahlinya. Tapi yang pasti adalah salah satunya infrastruktur, kemudian pendidikan itu merupakan mata rantai dari sebuah kemiskinan. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah membuka lapangan pekerjaan. Tidak akan mungkin terbuka lapangan pekerjaan ketika tidak ada sebuah investasi. Benar. Jadi kalau misalnya orang hanya punya kebun sawit, tidak ada pabriknya, ya hanya berkebun saja yang diambil. Nah, itu harus diajak investasi di daerahnya. Tidak harus investasi itu pabrik besar-besar, tidak. Tapi paling tidak investasi kecil tapi banyak, itu yang akan membuka sentra-sentra ekonomi baru. Iya. Apa yang cocok? Saya pikir pemerintah daerahnya yang tahu potensi daerahnya, ya. Tapi 3 hal pokok itulah yang kemudian membuka mata rantai kemiskinan itu. Jadi pendidikan, infrastruktur itu ya jalan, ya listrik dan sebagainya lah, ya. Termasuk dunia kesehatan, semuanya. Jadi dari situlah kemudian orang akan keluar dari kemiskinan itu. Kalau pemerintah sekarang kan ada BPJS, itu salah satu motor rantai kemiskinan itu. Sehingga orang hari ini semiskin apapun itu bisa berobat di rumah sakit tanpa bayar. Itu motor kemiskinan. Karena paling tidak itu 30-40% dari pendapatan itu biasanya habis untuk kesehatan. Kalau Anda punya gaji misalnya 5 juta, ketika Anda sakit, itu paling tidak 1,5 juta habis hanya untuk soal kesehatan. Kalau tidak sakit ya tidak terpakai. Itu terpakai, itu 5 juta nggak ada artinya apa-apa. Kira-kira begitu. Jadi pemerintah harus concern. Dan termasuk ketika kita bicara soal birokrasi, katakanlah, Bang. Ya kan? Nah, kalau birokrasi ini kalau birokrasinya bobrok, bagaimana kita harus membangun provinsi Bengkulu, ya kan? Nah, inilah salah satu fungsi leader juga, bagaimana membangun sistem sumber daya manusia yang unggul di provinsi Bengkulu. Kira seperti itu kan, Bang, ya? Nah, oke. Jadi hari ini kita ini bukan tidak lagi bicara soal kalau Bang Rio ini bicara politik atau ternyata Bang Rio juga ahli sejarah, ya kan? Ahli birokrasi semuanya, karena Bang Rio juga kan salah satu pemimpin juga, pernah mimpin juga di Bengkulu, Bang, ya. Nah, oke, Bang. Hari ini kan kaum milenial lah. Kita yang di teman-teman Bengkulu Cerdas ini rata-rata milenial. Dan ini menurut survei, bukan survei, tapi menurut data BPS, Indonesia dan Bengkulu ini salah satunya, khususnya Bengkulu, mempunyai bonus demografi yang tinggi. Artinya pemanfaatan bonus demografi ini kalau tidak dilakukan dengan baik, kita akan kalah dengan daerah-daerah tertinggal, dengan daerah-daerah yang lain dan kita tertinggal, dan kita juga akan kalah, ya kan? Secara Indonesia ini kalau bonus demografi ini tidak dilakukan dengan baik. Nah, pesan Abang, ya kan? Abang melalui ini kan tentunya dari pemuda dulu, Bang. Ya kan? Kira-kira untuk pesan kami ini, Bang. Ya kan? Sebagai kaum milenial, kaum zaman digital lah, kira-kira seperti itu. Jadi gini, anak muda itu apa sih yang dikenal dari sisi anak muda itu? Anak muda itu yang mereka miliki adalah speed and power. Speed, kecepatan dan kekuatan. Itu tidak dimiliki oleh orang-orang mungkin 60-70 tahun, ya. Sudah mulai melambat, sudah mulai tidak kuat. Anak muda itu speed and power. Ketika speed and power ini ketemu dan bisa dimanfaatkan, dia bisa menjadi sumber kekuatan bagi kemajuan daerahnya. Itu satu. Yang kedua, bonus demografi. Kalau bonus demografi tidak diolah dengan baik, dia akan menjadi liability, dia akan menjadi titik lemah, ya. Mungkin dulu pemilih kita 1,3, sekarang 1,5. Dulu mungkin yang preman 10.000. Jadi bertambah umur bukannya berkurang. Premannya nambah terus. Nah, ini diolah dengan baik sehingga demografi itu, bonus demografi tidak kemudian menjadi titik lemah, tapi dia menjadi tenaga yang terampil untuk dimanfaatkan oleh daerahnya atau diserap tenaga kerjanya karena dia punya skill and power itu. Jadi hati-hati juga dengan bonus demografi itu. Bisa jadi kelemahan dan bisa jadi kekuatan, gitu. Jadi tergantung
dari kesiapan pemerintah untuk mengantisipasi tentang bonus demografi. Yang itu luar biasa ya. Dengan KB saja kita pertambahan itu 5% ya dalam 5 tahun. Berarti 1% setiap tahun rata-rata ya. Kalau dulu misalnya 5 tahun yang lalu 1,3 juta, sekarang 1,5. Jadi itu 5 tahun lagi menjadi hampir 2 juta pemilihnya. Terus bertambah. Jadi kalau tidak ada antisipasi, mungkin Bengkulu ini 5-10 tahun lagi itu akan macet di mana-mana. Benar. Kalau tidak ada antisipasi. Nah, satu yang saya pesankan pada anak muda hari ini, fokus. Ya, apapun yang Anda lakukan dan perjuangkan dalam hidup Anda, itu Anda harus fokus. Kalau hari ini misalnya Zani dan kawan-kawan menjadi pegiat untuk di podcast, fokus. Jadi jangan terlalu cepat ingin menyelesaikan, tapi prosesnya itu memang harus dilewati. Iya. Mungkin setahun 2 tahun lagi subscribernya mungkin menjadi 10.000, 20.000, 1 juta terus. Jangan cepat menyerah dengan apa yang Anda kerjakan. Oke? Itu yang harus anak muda kuasai hari ini. Kalau Anda misalnya aktif di politik, Anda fokus di politik. Kerjakan, tidak juga saya harus jadi dewan besok tanpa proses. Biasanya kalau tanpa proses itu juga jadi tidak begitu matang. Kader karbitan. Karena mungkin saya banyak uang, orang tua saya punya kebun sawit misalnya, sekian hektar, saya mau jadi dewan. Nah, ketika jadi dewan, dia tidak melalui proses menjadi aktivis, pernah berorganisasi, pernah memimpin dan sebagainya. Ketika dia duduk, dia pasti akan dimakan oleh orang-orang yang sudah matang di dunia itu. Bisnis juga begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya di Eropa lah misalnya, itu mereka tidak menguasai semua hal, tapi mereka menguasai satu hal yang tidak dimiliki orang lain. Jadi jangan Anda bermimpi untuk menjadi orang pintar segala-galanya, tapi Anda menjadi orang yang ahli di satu bidang. Itu yang akan diserap oleh pasar ya. Anda sekolah tinggi S2, S3, tapi kemudian hanya menjadi kutu buku, tidak menguasai apa-apa, orang tidak lagi nanya hari ini Anda nilainya berapa. Ya, buku yang dibaca berapa buah. Tapi namanya ada skill. Skillnya apa? Itu yang kita mau pakai gitu. Ya. Tren ke depan seperti itu. Anak-anak ini harus siap menghadapi persaingan global itu. Jangan minder ya. Apapun Anda bisa bertarung dengan teman-teman dari provinsi lain ya. Anda bisa bertarung di Jakarta, karena kalau Anda mau menguasai Indonesia, kuasailah Jakarta. Karena nggak mungkin kita kuasai Indonesia dari Bengkulu. Masih Jakarta, kuasai Jakarta, maka Anda menjadi tokoh nasional situ. Ya. Semakin sempit ceruk yang Anda perebutkan, semakin besar resikonya. Semakin apa Bang? Ulangi lagi Bang. Ini filosofinya bagus ini. Semakin Anda berada pada ceruk yang makin sempit, resikonya semakin besar. Semakin besar resiko. Pasti. Nah, Abang sudah mengalami resiko itu. Jadi kalau Anda mau main di ceruk besar, risikonya kecil. Tapi kalau Anda main di dunia makin kecil, risikonya besar. Risikonya besar. Itu pasti. Jadi kalau Anda gini ya, high risk, high gain. Semakin besar risiko, semakin besar untung. Kalau Anda mau bermain santai, Anda bermain di ceruk yang besar. Asal zona nyaman itu nyaman. Makin kecil, makin 1-2 orang. Karena saya adalah salah satu 4 orang yang mendatangi pencalonan presiden. Jokowi, saya pernah menjadi ketua umum partai, saya pernah menjadi sekjen partai ya. Kalau wakil sekjen udah dari partai yang lain, menjadi ketua provinsi saya pernah. Semakin ini karena 1-2 orang di atas ini, itu persaingannya makin tajam. Itu pasti, resiko pasti. Tiap pekerjaan pasti ada resiko. Anda menjadi politisi, Anda mau jadi, ada yang ngomong kita nggak mau betah pusing, jadi buka warung aja. Anda buka warung, maka yang menjelek-jelekkan Anda itu warung di sebelah Anda. Artinya kompetisi tetap ada dimanapun. Jangan takut berkompetisi. Ya, sepanjang Anda bukan orang jahat, jangan takut. Kalau salah, setiap orang pasti punya kesalahan. Tapi bukan jahat. Ya. Tidak ada persekongkolan jahat di situ. Ya. Yang Anda hanyalah kompetisi yang sehat. Di situ Anda bisa tergelincir, bisa apa? Dalam kompetisi makin tinggi, tingkat ketergelinciran makin tinggi. Iya. Tidak tergelincir, ada didorong supaya tergelincir. Kalau
orang politik itu, politisi bicara itu, ya namanya politisi itu mati berkali-kali, hidup berkali-kali. Winston Churchill mengatakan Anda bisa dibunuh berkali-kali. Berkali-kali, Anda bisa mati berkali-kali. ya. Tapi juga Anda bisa hidup berkali-kali. Inilah yang Bang Rio. Oke Bang. Bukan closing statement belum ini Bang. Ya. Saya membaca juga ini Ya. dari beberapa media, ternyata Bang Rio pulang ke daerah. Ya. Oke, Bang Rio pulang ke daerah dan tim maju untuk pencalonan DPD. Ya. Maju untuk pencalonan DPD. Nah, kenapa Abang ambil target DPD? Kenapa tidak DPR RI? Apakah dalam mungkin partai-partai lain agak trauma atau seperti apa, tidak menerima? Nah, kenapa seperti itu? Ya. Saya ditawari oleh PAN ya untuk caleg DPR RI. Saya ditawari oleh Nasdem untuk kembali. Saya ditawari oleh Demokrat. Saya ditawari oleh Perindo dan banyak partai yang nawari saya. Ya. Ke partai Umat, PSI menawarkan saya. Ya. Coba saya pikir gini. Sekali lagi hidup kita harus fokus. Ini harus fokus. Ya, kalau saya pernah di DPR RI 2 kali malah ya. Ya. 1 kali diambil orang jadi kayak tadi. Ya. Tapi saya tidak menyerah. Akhirnya saya bikin partai. Kalau Anda berada di DPR RI, maka Anda bicara kelompok, fraksi namanya. Ya, jadi sebuah keputusan itu ada di partai, DPR-nya hanya menjadi petugas saja di situ. Kalau partai bilang belok kiri ya belok kiri. Kalau DPD itu perorangan. Jadi perorangan itu dirinya yang mewakili Bengkulu. Jelas itu mereknya. Dewan Perwakilan Daerah Bengkulu. Ya. Kalau DPR RI itu Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, partai. Ya. Daerah pemilihannya Bengkulu. Kan gitu nih. Ya, tapi sampai di DPR itu DPR PD Perjuangan, Nasdem. Nggak ada DPR Bengkulu, nggak ada. Fraksi. Ya. Kalau DPD kita membawa nama Bengkulu. Misalnya nih, saya terpilih, maka ada 4 orang itu, karena DPD itu 4 orang per provinsi. Dia bukan berdasarkan jumlah penduduk, mewakili provinsi. Kalau DPR mewakili jumlah pemilih penduduk. Ya, sesuai DPD. Nah, kalau 4 orang ini, dia mewakili dirinya itu mempersonifikasikan wakil Bengkulu. Kalau misalnya orangnya tidak ngomong, ya Bengkulu pasti tidak bicara, kan gitu. Ya. Karena itu membawa nama provinsi. Nah, saya ingin fokus untuk berbuat atas nama Bengkulu. Yang dulu tidak seperti kalau kita di DPD. Kalau sekarang nggak, DPD mana? DPD Bengkulu. Bukan DPD RI, kemudian kelompok ini nggak ada, itu pasti nama daerahnya di bawahnya. Pasti di bawah nama daerah. Pasti, karena DPD Bengkulu gitu. Karena semua jatahnya 4. Sama daerah Anda masing-masing. Bukan partai Anda, bukan apa Anda gitu. Nah, saya banyak mendengar, banyak bicara, kemudian saya putuskan, ya sudahlah, kalau begitu saya tinggalkan tawaran-tawaran partai. Anda boleh tanya sama Pak Helmi, Anda boleh tanya sama Simbolon, ya, tanya Andi Arief, Andi Malik, itu menawarkan. Tanya sama Nasdemnya supaya saya balik lagi karena kursinya hilang gitu ya. Akhirnya saya pilih DPD karena saya pikir, kalau kita bicara tentang Bengkulu, saya nggak mau bicara nasional, bicara Bengkulu, maka di sini tempatnya agar kita bisa berbuat lebih untuk Bengkulu ini, membawa nama Bengkulu langsung di kita. Itu yang ingin saya lakukan. Bahwa DPD tidak punya fungsi mana? Iya. Tapi jaringan, kedekatan, keterkenalan kita dengan teman-teman partai itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan Bengkulu. Kan begitu ini. Karena DPR RI itu misalnya punya kewenangan yang besar. Ya kalau nggak diperjuangkan ya nggak dapat juga. Ya benar. Nanti besar hanya dia. Dia nggak bisa juga. DPD nggak punya kewenangan, tapi orangnya bisa ngomong ke teman-teman dari DPR. Ya. Kan bisa juga. Bisa juga. Kita di Bengkulu ini 4 loh perwakilan kan. Iya, kira-kira si A, si B, si C, si D nanti kalau penduduk nanti kan. Ya. Kalau ini kompak semuanya nih untuk fungsi Bengkulu, ya bisa. Pasti ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, saya mempunyai impian soal itu. Karena dengan jaringan, dengan kedekatan, dengan pertemanan, itu saya yakin kalau saya bicara Bengkulu, insya Allah mereka bisa perhatikan karena saya pernah bantu mereka juga. Iya. Artinya targetnya intinya targetnya untuk provinsi Bengkulu lah, ya kan? Iya kan? Artinya DPD ini
kalau DPD tadi bicara soal personifikasi untuk DPD, Iya. benar-benar membawa Bengkulu. Iya, Kalau DPR tadi pastilah praksi. fraksi. Ya, Fraksi. yang kepentingan kelompok dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Iya. Ya, bukan berarti abang trauma berpartai. Oh, tidak, enggak. enggak ya. Ini ada pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, Pasti akan jatuh. akhirnya juga. Hmm. Tapi kalau di politisi, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Tapi sejatuh-jatuhnya tupai akhirnya melompat juga. Iya. Oke lah. Kalau mah itu, kalau saya itu kawan, bingung kita pulang ngobrol dengan politisi ya. Oke bang, closing statementnya bang, Ya, ya kan? ya, saya pikir teman-teman semua yang menyaksikan podcast hari ini, Anda fokus dalam hidup Anda, kemudian Anda optimis ya. Itu paling tidak itu membuat 50% semangat kita menjadi sesuatu yang luar biasa untuk membuat Bengkulu menjadi lebih baik. Saya yakin teman-teman semuanya punya potensi besar untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di negeri ini, bisa menjadi pemimpin di Bengkulu untuk waktu yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih sahabat Bengkulu Cerdas, adik sana semuanya. Jadi inilah ya tokoh nasional yang pulang ke daerah. Pulang ini bukan berarti hanya pulang saja, tetapi beliau saya yakin dan percaya beliau ini memang benar-benar untuk membangun Bengkulu. Ya, Ya kan, bangun Bengkulu berapa tahun yang akan datang. ya. Nah, salah satu tokoh nasional juga, pemikiran nasional juga, ya kan. Saya kenal juga dengan beliau ini, aktivis juga beliau ini kan, senior dulunya kan. Tapi beda OKP lah makanya. Ya seperti itu. Ya mungkin ini saja obrolan singkat saya ya, Bengkulu Cerdas bersama Bang Rio. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Bila terpilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bengkulu Cerdas. Salam Bengkulu Cerdas.